Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa ketemu lagi di channel ini. Dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-12, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk pemerintahan kebataraan, dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan mengabiseka, raja-raja, dari kerajaan Galuh, atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah Sang Batara Semplakuaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang, yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk, dari kebataraan menjadi kerajaan. Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan ibu kota di Daya Tengah sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Antek yang masa hidupnya sezaman dengan Prabu Siliwangi. Dalam Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sezaman dengan Prabu Surawisesa, tahun 1521 sampai tahun 1535 Masehi. Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam, yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 Masehi berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali dalam Sukakerta atau dalam Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam. Wirawangsa dari Sukakerta diangkat menjadi bupati daerah Sukapura atas jasanya membasmi pemberontakan. Akibatnya, ibu kota negeri Sukapura dipindahkan beberapa kali seiring peristiwa sejarah dan perkembangan wilayah. Pada akhirnya di tahun 1913, Kabupaten Sukapura berganti nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya, dengan tanggal 21 Agustus tahun 1111 Masehi dijadikan Hari Jadi Tasikmalaya. Hal ini disahkan berdasarkan prasasti Geger Hanjuang sebagai tanda upacara penahbisan Batari Hyang sebagai penguasa di Galunggung. Asal-usul Tasikmalaya. Terdapat dua penafsiran mengenai asal-usul nama Tasikmalaya. Pada versi pertama, nama ini berasal dari bahasa Sunda dengan penggabungan kata, kesik, yang artinya pasir dan, ngelayah, yang artinya tersebar luas. Oleh karena itu, secara umum, Tasikmalaya diartikan sebagai daerah dengan pasir yang tersebar luas. Pendapat ini terkait dengan letusan Gunung Galunggung pada tahun 1822 yang sangat mempengaruhi Kabupaten Sukapura. Waktu letusan terjadi, banyak pasir yang menutupi Sukapura, sehingga daerah tersebut disebut Kesikngalayah, dan akhirnya dikenal sebagai Tasikmalaya. Versi lainnya menjelaskan bahwa asal-usul nama Tasikmalaya berasal dari kata, tasik, yang berarti laut, telaga, atau air yang mengisi wilayah, dan Malaya, yang berarti rangkaian gunung-gunung. Oleh karena itu, Tasikmalaya dapat dimaknai sebagai daerah dengan gunung-gunung yang berlimpah seperti air laut. Pendapat ini juga mencatat bahwa letusan gunung membentuk jurang-jurang curam dan membentuk formasi menyerupai sepatu kuda mengarah ke timur Gunung Galunggung. Dalam perjalanannya Tasikmalaya mencatat beberapa peristiwa penting bersejarah antara lain. Pemberontakan melawan penjajahan Jepang yang dipimpin oleh K.H. Zainal Mustafa di Singaparna. Pelucutan senjata KOM-PETAI oleh para pemuda. Penerbangan pertama dengan pesawat terbang yang menggunakan bendera merah putih dari Pangkalan Udara Ciberem dilakukan oleh pilot Adi Sucipto dan Bashir Surya. Lahirnya Divisi Siliwangi. Pemberangkatan hijrah ke Yogyakarta. Pusat pemerintahan Jawa Barat di pengungsian di Cipicung Culamega. Kongres pertama Koperasi Indonesia yang melahirkan Hari Koperasi tanggal 12 Juli.
Lahirnya konsep pertahanan keamanan rakyat Semesata, Hankamrata. Selain itu ada beberapa peristiwa penting yang patut diketahui antara lain. Peristiwa meledaknya pabrik Mesiu Dahana tanggal 5 Maret tahun 1976. Meletusnya Gunung Galunggung tanggal 5 April tahun 1982. Penganugerahan Pasasamya Purnakarya Nugraha pada akhir Pelita 4 tahun 1989. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan pertanian, koperasi dan keluarga berencana Pertasi Kencana tingkat nasional tahun 1994. Terjadinya kerusuhan tanggal 26 Desember tahun 1996 yang dikenal dengan peristiwa Desember Kelabu. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan pertemuan petani se-Indonesia dan Asia Tenggara PENAS tingkat nasional tahun. Prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, antara lain Dadang Brembo, Susi Susilawati, Lydia Wahyudin, Lamting di bidang olahraga, Abdul Rojak dan Makroh sebagai perintis lingkungan hidup yang telah mendapatkan penghargaan Kalpataru, dan sejumlah 8 orang pengrajin yang berhasil memperoleh penghargaan Upakarti, prestasi di bidang MTQ, serta prestasi lainnya. Di bidang kesenian, Tasikmalaya telah pula melahirkan seniman-seniman tingkat nasional, seperti budayawan Wahyu Wibisana, dan artis-artis nasional. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, untuk generasi penerus bangsa agar mengetahui, minimal sejarah daerah sendiri. Salam sehat dan sejahtera.